Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soib Yakus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Iman di acara Tanya Ustadz. Dan dalam edisi kali ini kita edisi khusus akan membahas memperingati hari lahir manusia agung, yakni Baginda Habibuna wa Syafi'ina wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam edisi Tanya Ustadz kali ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita yang seorang yang insya Allah sudah familiar, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau biasa kita sapa dengan AAG. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum AA, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Pak Iman, sehat? Alhamdulillah, syukurillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja Soib Yakus, kita terkait dengan yang akan kita bahas terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena akan kita menanyakan beberapa poin pada Agim terkait tentang Maulid ini. Baik, mudah-mudahan dengan kita memperingati hari lahirnya Baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sudah mungkin Muslim, kita sudah mengenal, tapi lebih mengenal lebih dalam mungkin ayah, dan akan meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi, dan pada ujungnya kita mudah-mudahan dapat syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Mungkin Soib Yakus akan bertanya nih, apa sih Maulid Nabi itu? Silakan. Maulid Nabi yang sering dilakukan di Indonesia adalah mungkin diantaranya untuk mengingat kembali penyegaran ilmu, pengalaman dan wawasan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW. Karena sebetulnya yang dipahami zaman sahabat Nabi tidak ada peringatan seperti ini. Kalau dilakukan maulid ini untuk menambah ilmu, memang menambah ilmu diperintahkan. Tetapi kalau maulid Nabi ini diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat, mungkin itu tidak baik, ya. Jadi yang paling penting sekarang kita pahami apa sih goal dari perjuangan Nabi ini. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, paling penting ini kita pahami. Ketika ditanya kepada Siti Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Al-Quran. Jadi Rasulullah berjuang siang malam, bersimbah air mata, keringat dan darah agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Setiap orang ingin bahagia. Mulia itu juga ada pada akhlakul karimah. Dan selamat juga dengan akhlakul karimah. Jadi Rasulullah mengajak kita bahagia, mulia, dan selamat sampai jadi ahli surga. Kuncinya akhlakul karimah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang diperjuangkan oleh Rasul. Berarti misi Rasul itu utama itu membangun akhlak, ya? Iya. Siap. Bagaimana kita sebagai Muslim lebih mengenal dalam sosok baginda Nabi gitu. Mungkin salah satunya kita baca-baca tentang sirah nabawiyah dan lain-lainnya. Gimana kan? Dua yang menyebabkan umat Islam kurang bagus akhlaknya. Satu, dia kurang belajar memahami tentang agama Islam itu. Jadi dia Islam, tapi dia tidak semangat belajar. Akibatnya ngarang, bahagianya ngarang, jadi tidak bahagia. Mulianya juga ngarang, jadi tidak mulia. Ya, dia merasa dengan banyak harta
tingginya jabatan mulia, padahal tidak, itu kan cuma cobaan, ya bukan tanda kesuksesan. Dia merasa kalau punya jabatan tinggi, punya kekayaan, populer, itu sukses. Salah, itu bukan tanda sukses, itu tanda cobaan yang berat. Ya, sukses itu kalau lulus ujian. Tapi karena tidak belajar agama, jadi tidak mengerti tentang arti sukses, arti bahagia, ngarang saja. Yang kedua, penyebab orang akhlaknya kurang baik adalah dia kalah oleh nafsunya. Koruptor kalah, pezina kalah, ya kan, emosional. Lihat orang-orang yang ditangkap itu tidak jauh dari dua hal ini. Lemah pemahaman agamanya, dia tidak ngerti. Yang kedua, lemah jiwanya, dia kalah oleh nafsunya. Jadi menderita saja. Ada 3 cirinya nih orang yang imannya kurang tuh. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Jadi stres saja memikirkan yang belum terjadi. Yang kedua, sedih, kecewa, sakit hati dengan yang sudah terjadi. Jadi ke bawah aja yang dulu-dulu tuh membuat menderita. Dan yang ketiga, capek hidupnya tuh. Karena dia tidak ikhlas menjalani hidup ini. Subhanallah. Berarti memang kita Sohib Jakpus dan pemirsa nih, kita harus lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW ya, tentang kemuliaan akhlaknya. Iya, kalau nggak belajar ya ngarang lah. Baik, subhanallah. Ya, Pak. Yang akhirnya kalau kita baca literasi di Al-Quran, ada yang menyatakan Rasul itu diutus bukan hanya untuk satu golongan, tapi rahmatan lil alamin. Bisa dijelaskan? Ya, Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Rasulullah sebagai nabi terakhir adalah yang paling penting memperkenalkan Allah untuk umat manusia. Karena manusia semuanya ciptaan Allah. Jadi Rasulullah itu memperkenalkan Islam itu agar orang kenal siapa Tuhannya. Itu yang pertama, agar tidak menuhankan yang lain. Karena kebanyakan orang yang tidak kenal Allah pasti menuhankan syahwat, menuhankan dunia, harta, gelar, pangkat, yang tetek bengek itulah yang membuat orang jadi sengsara dan hina. Kan dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Yang kedua, memperkenalkan bagaimana cara hidup mulia dan bahagia yang sebenarnya. Makanya ada perintah, ada larangan. Perintah Allah itu di sana kita bisa bahagia. Larangan itu di sana kita yang akan hina. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan konsekuensi. Kalau kita milih mau taat, apa resikonya? Hati tenang, pikiran jernih, hidup terhormat. Kalau kita mau milih yang haram, itu ada konsekuensinya. Hidup tidak pernah tenang, galau terus menerus, kelakuan jadi hina, karet, celaka. Nah, minimal itu. Jadi berat sekali hidup seseorang yang jauh dari agama tuh. Ngarang saja. Makin tua makin menderita, tidak ada bahagianya sama sekali. Dia merasa seakan bahagia. Tidak. Bahagia itu cuma 2 kuncinya. Iman dan amal soleh. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, kalau orang kurang iman, seperti yang dikatakan tadi, dia GTA, galau tiada akhir. Selalu cemas saja. Yang kedua, sedih, sakit hati, terus terbelenggu oleh masa lalu. Dan yang sekarang itu tidak ada bahagia, capek aja. Nah, obatnya belajar agama dengan baik, dengan niat dan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, bermujahadahlah untuk bisa mengendalikan nafsu diri ini. Insya Allah hidup ini akan ternikmati. Kapanpun kita meninggal, bahagia. Yang akhirnya kita tahu semua, Pak, begitu cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan ketika Isra Mi'raj diingat kita umatnya, bahkan ketika di ujung usia beliau pun dia mengingat kita. Bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran beliau sehingga kita, ya sekali lagi yang tadi di awal disebut, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, kuncinya adalah belajar. Jadi kita tidak cukup hanya bersolawat, harus berapa jam sehari kita belajar agama, belajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Berapa jam sehari kita membaca Quran dengan artinya. Yang lain-lain ikut. Nah, kalau ini tidak, maka kita ngarang hidupnya. Udah pasti menderita lah. Ya,
Jadi belajar dan amalkan. Udah itu saja, sederhanakan. Belajar dengan niat ikhlas, bukan mau pamer pinter, mau pamer ilmu, tapi karena ingin tahu apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas, nanti ngalir sendiri, nanti berubah sendiri. Makin kuat iman, pasti makin bahagia. Makin kuat iman, akhlak pasti makin mulia. Bangsa ini nggak ada cerita jadi bangsa yang bagus kalau imannya nggak kuat. Masya Allah. Dan itu pintunya ilmu. Ayat pertama adalah Iqra. Makanya kalau orang sudah jauh dari majelis ilmu agama, ya siap-siap GTA, galau tiada akhir. Sohib Jakpus, GTA, galau tiada akhir. Kalau kita jauh dari ilmu agim. Dan jauh dari amal. Siap. Sohib Jakpus banyak sekali, walaupun dengan waktu yang singkat kita mendapat pencerahan-pencerahan terkait dengan kita lebih mendalami agama Islam dan lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan acara ini, tausiah beliau membawa kita kepada pencerahan, keberkahan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang pasti kita harus lebih mengenal, dan pada ujungnya ketika kita mengenal terus mencintai sosok baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Mungkin ada salam kepada pemirsa Sohib Jakpus, silahkan. Ya, Sohib Jakpus, Baik, hidup ini cuma sekali, sebentar. Kita sedang dalam antrian nunggu jemputan malaikat maut. Belum pasti kita panjang umur. Oleh karena itu, kalau yang ingin bahagia, ingat cuma 2 kunci bahagia, iman dan amal soleh. Dan pintu utamanya cuma 1, yaitu pahami ilmu agama, kemudian berusahalah mengamalkannya. Dunia ini akan ikut. Kalau kita iman kuat dan amalnya baik, percayalah, dunia akan ikut. Kita akan bahagia, tenang dalam episode apapun. Datangi majelis taklim. Sekarang banyak kita belajar dari medsos juga. Cari guru-guru orang yang hanif, dan teruslah amalkan ilmu yang sedikit, akan menjadi berkah dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ya.